Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduct. My name is Muhammad Novian Subandi. I come from the Agribusiness Study Program at Trunojoyo Madura University. My study number is 200321100059. Here I will explain about tobacco commodity in the Pamekasan area. In order to fulfill the final semester exam assignment for marketing management course. For more, please watch the video. Tembakau merupakan tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan. Pemanfaatan tanaman tembakau ini terdapat pada daunnya yang digunakan untuk pembuatan rokok. Madura merupakan tempat hasil komoditas pertanian tembakau yang paling banyak dan diminati oleh para produsen rokok. Salah satu daerah Madura penghasil tembakau adalah Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbesar yang ada di Madura. Luas lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan mencapai 31.251 hektar. Di situ dengan tersebar di 13 kecamatan yang ada di Pamekasan. Sebagian besar tembakau Madura diserap oleh pabrik rokok, sebagian bahan baku utama rokok, maupun sebagian racikan atau campuran kretek. Adapun proses penanaman tembakau terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama penggandaan benih. Penggandaan benih perlu dilaksanakan oleh suatu lembaga atau badan penangkar atau industri benih yang profesional dengan sistem perbenihan yang mantap, yang bagus mengatur mekanisme penggandaan benih dan distribusinya. Kemudian yang kedua, pesemaian. Dalam pembuatan pesemaian, pemilihan lahan sangat penting untuk dapat menghasilkan bibit yang kuat dan sehat. Lahan pesemaian dipilih bukan lahan untuk produksi tembakau, tetapi lahan khusus untuk pesemaian tidak mudah tergenang dan drainase baik, tidak terlindung, dan mudah memperoleh air. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan tanaman di lapang. Pengolahan lahan atau tanah, penanaman, penyiraman, pendangiran, pembubunan, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan penyirangan. Pengendalian hama, penyakit, dan panen. Dari kegiatan tersebut termasuk dalam pengelolaan tanaman di lapang. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang prevensi konsumen terhadap komoditas tembakau. Sebelumnya, apa itu prevensi konsumen? Prevensi konsumen adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk, yaitu barang atau jasa. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Kemudian untuk preferensi konsumen dari komoditas tembakau sendiri, di sini ada 3 elemen. Yang pertama yaitu ukuran, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada rasa. Untuk elemen yang pertama yaitu ukuran. Di sini preferensi konsumen menduduki 46%. Di sini ukuran dari komoditas tembakau biasanya antara kecil, sedang, atau besar, di mana perusahaan lebih tertarik dari ukuran tembakau yang besar. Kemudian yang elemen kedua yaitu tentang jenis. Di sini menduduki sebesar 34%. Untuk elemen jenis ini, perusahaan ataupun konsumen memilih jenis komoditas tembakau yang memiliki kualitas yang bagus, memiliki warna yang cerah, diantaranya ada warna kuning ataupun coklat. Kemudian yang elemen ketiga yaitu rasa. Di sini menduduki 20% terhadap preferensi konsumen. Di sini komoditas tembakau memiliki varian banyak rasa. Ketika pemanfaatan tembakau digunakan untuk rokok, maka rasa-rasa dari komoditas itu ada beberapa yang berbeda. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu customer value. Sebelumnya, apa itu customer value? Customer value adalah total manfaat yang diterima oleh customer
Dengan customer value dapat menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap komoditas tembakau. Di sini untuk customer value dari komoditas tembakau sendiri itu ada dua variabel, yaitu yang pertama ada kualitas dan yang kedua ada harga. Di kedua variabel tersebut, tingkat kepuasan dari pelanggan itu yang lebih besar adalah pada variabel kualitas. Di sini terdapat nilai 60% dari kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu harga. Di sini tingkat kepuasan dari pelanggan yaitu 40%. Kemudian yaitu pembahasan tentang personal selling. Personal selling yaitu cara mempromosikan atau cara memasarkan produk ataupun komoditas kita secara personal atau individu. Di sini personal selling yang dilakukan oleh pengusaha atau petani komoditas tembakau itu ya adalah yang pertama mempromosikan tembakau kepada perusahaan. Di sini petani mempromosikan tembakau atau hasil dari panen tembakau tersebut kepada perusahaan secara personal. Kemudian yang kedua yaitu melakukan presentasi atau penjelasan kepada perusahaan, di mana petani menjelaskan kualitas dari produk atau komoditas tembakau, kemudian manfaat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga memasarkan tembakau kepada beberapa perusahaan. Di sini petani tembakau tidak hanya mempromosikan hasil komoditas tembakau itu kepada satu perusahaan, tetapi petani mempromosikan hasil komoditas tembakau ini kepada beberapa perusahaan, di mana nantinya agar hasil dari komoditas tembakau tersebut dapat dibeli oleh perusahaan yang cukup banyak. Kemudian adapun program personal selling yang dilakukan oleh petani yaitu yang pertama mempercepat permintaan perusahaan. Di sini petani lebih respect dan lebih menangani secara cepat permintaan komoditas tembakau dari perusahaan. Kemudian yang kedua mempertahankan dan meningkatkan angka penjualan. Yang ketiga yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari produk komoditas tembakau itu. Itu tentang selling skill. Selling skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Di sini, selling skill yang dimiliki oleh petani Pamekasan yaitu yang pertama, mempromosikan tembakau. Di sini sebagaimana program dari personal selling tadi yaitu mempromosikan tembakau kepada perusahaan. Di sini kemampuan yang dimiliki oleh petani tersebut yaitu mempromosikan tembakau kepada perusahaan-perusahaan yang menerima hasil tembakau. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi yang baik kepada konsumen. Di sini petani melakukan komunikasi dan menjaga komunikasi yang baik ketika sudah ada hubungan ataupun ada kerjasama dari perusahaan sama petani. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan baik kepada konsumen. Di sini sama halnya seperti komunikasi yang baik. Di sini petani menjaga dan mempertahankan hubungan baik kepada konsumen atau perusahaan. Terakhir yaitu langkah-langkah melakukan pasar ekspor komoditas tembakau. Di sini terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan ekspor komoditas tembakau. Di antaranya langkah yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan perusahaan rokok untuk melakukan ekspor tembakau. Di mana ketika petani langsung melakukan ekspor, maka hal tersebut akan kesulitan untuk bagi petani. Maka petani memanfaatkan perusahaan-perusahaan rokok untuk melakukan ekspor tembakau atau dengan bekerja sama memberikan hasil komoditas tembakau tersebut. Kemudian adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan petani apabila memungkinkan untuk melakukan ekspor sendiri, yaitu langkah yang pertama yaitu mencari informasi tentang biaya cukai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rokok ataupun tembakau merupakan komoditas yang diatur oleh pemerintah, di mana di situ ada biaya cukai ketika
akan mengekspor atau memproduksinya. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan permohonan tarif cukai. Seperti langkah yang pertama yaitu mencari biaya cukai. Ketika sudah mendapatkan informasi tentang biaya cukai, maka petani mengajukan permohonan tarif cukai kepada pemerintah ataupun badan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, melengkapi perizinan. Ketika sudah melakukan permohonan tarif cukai, petani melakukan perizinan untuk melakukan kegiatan ekspor komoditas tembakau. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi dokumen-dokumen. Di sini ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi oleh petani untuk melakukan ekspor tembakau. Itulah tadi langkah-langkah untuk melakukan pasar ekspor komoditas tembakau. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.